Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Pribadi dengan NIM 13122000239. Di sini saya akan mereview kasus cyber yang terjadi pada Indonesia, yang pada platform perdagangan kripto di PT Indodax. Platform perdagangan Kripto Indodax Nasional Indonesia sempat diretas pada 11 September 2024. Akibatnya, Indodax harus mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah. CEO Indodax, Oscar Darmawan, menerangkan kasus peretasan ini bermula saat salah satu karyawan perusahaannya yang tidak disebut namanya mendapat tawaran pekerjaan sampingan dengan gaji yang sangat besar dari pihak luar. Ia mengatakan yang bersangkutan ditawari gaji hingga 2.000 sampai 3.000 US dollar atau setara dengan 30 sampai 45 juta dan 60 juta yang per jam. Menurutnya, yang bersangkutan sempat beberapa kali menerima pembayaran dari peretasan atas tawaran pekerjaan impian itu. Oscar menyebut karyawan yang bersangkutan itu diminta untuk mengunduh aplikasi tertentu yang ternyata membawa malware. Karyawan yang bersangkutan mendownload aplikasi tersebut di laptop milik perusahaan, padahal laptop ini merupakan salah satu perangkat yang terhubung dengan server perusahaan. Orang ini bekerja menggunakan laptop kantor, padahal hal tersebut melanggar standar operasional atau SOP perusahaan. Ia mengaku menjalani pekerjaan freelance, namun ternyata itu hanyalah kedok. Pekerjaan freelance tersebut digunakan sebagai modus untuk menyusupkan malware ke dalam laptop miliknya. Orang yang menawarkan pekerjaan tersebut meminta untuk mengunduh sebuah file diklaim berkaitan dengan tugas freelance-nya. Salah satu file yang diunduh ternyata berisi malware yang telah dirancang secara khusus untuk menyusup. Malware inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan serangan. Namun beruntung, karyawan yang ditipu kelompok peretas ini tidak memiliki akses terhadap server utama perusahaan, sehingga saat mereka peretasan pertama terjadi sekitar pukul 4 pagi, server utama perusahaan tetap aman. Setelah sistem keamanan perusahaan menemukan adanya serangan, Indodax kemudian memutuskan untuk segera menutup seluruh server perusahaan agar tidak ada kebocoran data lebih jauh. Atas permasalahan ini, Oscar menyebut pihaknya langsung mengamankan seluruh aset nasabah dan melakukan analisis atau pemetaan serangan untuk memecahkan permasalahan itu. Menurutnya, proses pemetaan serangan ini yang menjadi kunci untuk menutup akses serangan dan memperbaikinya kekurangan yang ada. Di saat yang bersamaan, Oscar menyebutkan pihaknya yang melakukan kerjasama dengan 6 perusahaan cyber security ternama di dunia dan Mabes Polri. Kemudian, pihaknya juga melakukan perbaikan dan memperketat keamanan perusahaan agar permasalahan ini tidak terulang lagi. Atas kejadian peretasan ini, Oscar menyebut perusahaan mengalami kerugian hingga 20 juta US dollar atau kurang lebih setara dengan 300 miliar rupiah jika dihitung dengan kurs yang berlaku. Kerugian ini berasal dari hilangnya sebagian kripto milik perusahaan dalam bentuk aset reserve saat peretasan terjadi. Namun, Oscar Darmawan memastikan tidak ada kripto milik nasabah yang ikut hilang dalam proses tersebut. Sebagai informasi sebelumnya, Indodax sempat menduga serangan peretasan itu dilakukan oleh kelompok hacker dari Korea Utara.
Dugaan ini berdasarkan hasil analisis dari salah satu crypto security agency yang bekerja sama dengan Indodax. Modus yang dilakukan pelaku. Pelaku menggunakan teknik social engineering dengan menawarkan pekerjaan palsu dan bayaran tinggi kepada karyawan. Malware yang diinstal pada perangkat perusahaan digunakan untuk menembus sistem keamanan dan melakukan transaksi legal. Yang ketiga, terdeteksi lebih dari 150 transaksi mencurigakan yang melibatkan dompet Indodax di berbagai jaringan blockchain. Sebagai besar aset yang dicuri merupakan kripto non-mayor. Altcoin bukan aset utama atau saldo nasabah. Yang kelima, kerugian perusahaan diperkirakan mencapai 20 juta US dollar yang sekitar 300 miliar rupiah. Lalu ada pun juga dampak terhadap pengguna dan industri. Indodax menegaskan bahwa tidak ada dana nasabah yang hilang akibat insiden ini dan kerugian sepenuhnya berasal dari aset reserve perusahaan. Kerugian sekitar 2-3% dari total reserve Indodax yang mencapai 11,5 triliun. Insiden ini menyoroti pentingnya penguatan keamanan siber di industri vintage dan kripto Indonesia, terutama terkait edukasi internal dan perlindungan terhadap serangan sosial engineering. Tanggapan dan penanganan. Yang pertama, menutup sementara akses withdraw dan melakukan maintenance menyeluruh pada sistem sejak dini hari saat insiden terdeteksi. Yang kedua, melakukan investigasi internal dan pemetaan serangan untuk menutup akses pelaku dan memperbaiki celah keamanan. Yang ketiga, mengamankan seluruh aset nasabah dan memastikan saldo pengguna tetap aman, baik dalam bentuk kripto maupun rupiah. Bekerja sama dengan 6 perusahaan keamanan siber internasional dan Mabes Polri untuk investigasi lebih lanjut. Yang keenam, melaporkan insiden kepada otoritas termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, serta Asosiasi Vintage Indonesia atau AVTEX. Sekian itu saja dari saya, Muhammad Teguh pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.